menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkesempatan untuk datang di tempat ini. Saya di sini akan berpidato yang bertema pembelajaran yang efisien di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya gagasan atau yang saya berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini pandemi COVID-19 menjadi pembicaraan yang hangat. Di belahan bumi manapun, corona masih berdomisili di ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi topik yang sedang tren dibicarakan sana sini maupun yang dari kota di desa selalu dibicarakan. Dan coronavirus ini diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang di lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, dari mulai bayi, anak-anak hingga dewasa. Virus COVID ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Penyakit virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yaitu di Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 sudah 4 bulan lebih, malahan 7 bulan lebih, membuat segala sesuatu dikerjakan di rumah atau work from home. Kebijakan pemerintah demi terputusnya mata rantai COVID-19 meminta masyarakat untuk semakin memiliki kesadaran pentingnya stay at home atau berdiam diri di rumah dengan mencuci tangan dengan sabun, physical distancing atau menjaga jarak, dan memakai masker untuk keluar rumah. Kondisi seperti ini tentulah tidak mudah dihadapi, apalagi untuk orang yang tidak terbiasa bekerja dari rumah. Coronavirus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID, di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus berubah sampai pandemi ini bereda. Contohnya sekolah sekarang itu dipelajari dari rumah dengan online ya. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring dalam jaringan atau online. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat pribadi atau laptop. Kalau nggak punya laptop, gadget, HP, handphone, yang dilakukan dengan menggunakan grup. Biasanya kalau sekolah itu ada grup-grupnya, entah itu di WhatsApp, Telegram, atau aplikasi Zoom yang lain. Zoom. Dilihat dari kejadian ini, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk tidak
selalu mendukung kegiatan pelajaran ini dengan kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki ponsel akan melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajarannya secara bersama. Contohnya seperti kalian dulu waktu kelas 5 melalui online atau WhatsApp. Jadi sekarang itu kan kalian kelas 6 kalian setiap harinya dilakukan dengan bekerja kelompok dari rumah ke rumah. Tapi kita mahasiswa ini bangganya tidak, kita melakukan dengan ini, handphone, laptop, semuanya. Kalau nggak punya ya gimana? Bukan ya beli. Kalau orang tuanya mampu, kalau nggak gimana? Sebenarnya bukan ini permasalahan yang pertama, tapi jaringannya. Ada handphone tapi jaringannya nggak ada, gimana? Nah, sekarang itu apa-apa handphone, online semua. Kita bangganya ini lalu praktek, UAS, UTS, semuanya PPR, KKN itu secara online. Bahkan wisuda pun sekarang kita online. Wisuda online, ya pakai Zoom. Jadi pakai toga, pakai semua yang kayak wisuda, pakai toga, pakai apa itu kita di rumah. Yang memilihkan toga itu orang tua, bukan rektor, bukan kepala sekolah, enggak. Kita orang tua. Kalian masih enak, masih sekitaran rumah kalian itu ada teman-temannya, kita enggak. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang di mana-mana. Jadi buat kelompok saja harus dilakukan sebelum hari H, misal sebulan ada tugas, sebulan lagi dikumpulkan. Kita harus membagi waktu. Ayo kumpul di sini, tanggal ini, bulan ini. Kalau nggak gitu, kita akan susah. Gimana mengumpul? Kita aja beda kota, bahkan gak enak COVID, gak enak pembelajaran dari rumah itu gak enak banget, gak enak. Kenapa? Kalau kelompok itu kita dikerjakan secara kelompok enggak, kalau kita enggak, paling sendiri. Kalau kelompok ini kan enak, berbagi ide, berbagi pendapat. Kalau kita enggak, kita ini bagian ini kerjakan sendiri gitu. Jadi apa ya, kalian syukurlah kalian masih satu desa. Betul. Oke, cukup sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat selesai dan kita kembali ke new normal. Amin. Dan kembali ke sekolah secara Bertatap. muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.